Begitu wanita ini memasuki pesawat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Penerbangan jarak jauh biasanya penuh penumpang. Tapi saat itu, hanya dia dan putrinya yang menaiki pesawat. Terlebih lagi, putrinya menjadi diam sejak naik pesawat. Sebuah rasa ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan muncul dalam dirinya. Beruntung beberapa saat kemudian, para penumpang mulai memasuki pesawat secara bertahap, sehingga rasa kejanggalan Mary perlahan mulai hilang. Ini adalah penerbangan jarak jauh selama 10 jam. Dan tidak lama setelah lepas landas, orang-orang tertidur lelap. Mary melihat 2 baris kursi kosong di bagian belakang kabin, dan mengajak putrinya untuk berbaring di sana. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika ia terbangun dari tidur siang, ia menyadari putrinya sudah tidak ada di sampingnya. Pada titik ini, Mary belum menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Ia mengira bahwa putrinya hanya pergi bermain di tempat lain. Baru setelah ia mencari di semua kabin penumpang dan tak menemukan putrinya, Mary pun mulai panik. Setelah seorang pramugari mengetahui situasinya, ia membuat pengumuman yang meminta semua penumpang untuk membantu mencari seorang gadis berambut pirang berusia 6 tahun. Anehnya, penumpang di depan Mary berkata, mereka tidak melihat wanita itu bepergian dengan putrinya. Mary segera kembali ke kursinya untuk memeriksa boneka teddy bear putrinya yang selalu ia bawa. Ternyata ada di sana membuktikan bahwa ingatannya tidak salah. Ia mendesak kru untuk melakukan pencarian menyeluruh di seluruh pesawat, namun staf enggan melakukannya. Karena tidak ada yang bisa meninggalkan kabin tertutup pada ketinggian 30.000 kaki. Mereka berkata akan melaporkan masalah ini kepada kapten. Namun, meskipun sudah 10 menit berlalu, staf belum melakukan pencarian, tiba-tiba Mary melihat 2 pramugari berbicara dengan suara pelan. Ia pun bergegas mendekat untuk menanyakan apakah sesuatu telah terjadi pada putrinya. Pramugari itu mengatakan bahwa putrinya sama sekali tidak ada di pesawat. Ia telah menghubungi staf darat dan mereka tidak menemukan catatan tentang keberangkatan putrinya. Daftar penumpang juga tidak mencantumkan nama gadis itu. Mary menganggap semua ini tidak masuk akal dan mengeluarkan tiket pesawatnya sebagai bukti. Tetapi saku itu hanya berisi tiketnya sendiri. Mary berlari untuk membuka bin di atas kepala dan menemukan bahwa ransel putrinya juga hilang. Tetapi pada ketinggian itu, putrinya tidak mungkin bisa menggapainya. Jadi, pasti ada yang mengambilnya. Mary semakin cemas lalu berlari menuju kokpit tanpa memperhatikan hal lainnya. Tapi saat ia memukul-mukul pintu kokpit, Mary tiba-tiba ditahan oleh marshal udara. Tindakan dianggap telah sangat mengganggu penumpang lainnya. Akhirnya sang kapten bertanya apakah Mary naik pesawat dalam keadaan mabuk. Ia menduga bahwa semua itu hanyalah halusinasi Mary. Wanita itu menjawab bahwa ia memang mengonsumsi beberapa obat penenang sebelum naik pesawat. Karena dirinya sedang berduka, akibat sang suami yang barusan meninggal jatuh dari sebuah gedung 6 hari yang lalu. Sejak saat itu, ia mulai mengonsumsi obat penenang. Dan penerbangan ini bertujuan untuk mengantar jenazah suaminya kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Saat ini, petinya ada di ruang kargo pesawat. Ia mulai gelisah, bersikeras bahwa putrinya telah ikut naik pesawat bersamanya. Ia bahkan yakin memegang tangan putrinya sebelum tertidur, dan itu bukanlah halusinasi. Namun semua orang mengatakan bahwa mereka tidak melihat gadis itu. Kapten pun meminta semua penumpang agar kembali ke kursi masing-masing. Dan mereka diminta untuk memeriksa setiap tempat yang bisa dijadikan tempat bersembunyi anak kecil. Kali ini, mereka memeriksa setiap sudut kabin, termasuk bin di atas kepala dan toilet. Mereka bahkan menyelidiki ruang kargo secara menyeluruh dan tempat peralatan, tapi tetap tidak menemukan jejak gadis kecil itu. Mary juga memeriksa di bawah setiap baris kursi. Dan saat ia melewati sebaris penumpang, ia merasa bahwa pria berjanggut itu terlihat familiar. Tapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Menyadari bahwa putrinya masih belum ditemukan, Mary kembali menjadi gelisah. Ia meminta agar bisa ikut memeriksa ruang kargo dan tempat peralatan. Tetapi kapten sudah kehilangan kesabaran. Namun ia mencoba menahan amarahnya dan menjelaskan bahwa penumpang tidak diperbolehkan masuk ke 2 area tersebut. Carson mengatakan ia bisa menemaninya untuk memeriksa dalam kapasitasnya sebagai marshal udara. Tapi saran tersebut tetap ditolak oleh sang kapten. Pada titik ini, seorang pramugari memanggil kapten menjauh. Dan Mary tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berlari menuju kabin penumpang dan berkata, "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya."